Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Karena tanpa kehadiran Roh Kudus, tanpa kebersamaan Roh Kudus, kita tidak akan memiliki makna hidup. Tapi dengan kuasa Roh, hidup kita akan semakin bermakna. Itu sebabnya kita harus seperti seorang murid yang rindu akan suara gurunya. Bahkan Paulus mengatakan, bagaikan seorang bayi yang rindu akan air susu yang murni dari ibunya. Semakin dia banyak menyerap, meminum air susu yang murni dari ibunya, semakin dia sehat, semakin dia kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti kita, semakin kita menyerap firman Injil yang murni, maka kita juga akan semakin disehatkan secara rohani. Dan kesehatan rohani itu akan membawa kesehatan jasmani bagi kita. Kesehatan tubuh, kesehatan pikiran, termasuk kesehatan dompet juga. Saudara-saudara, sapaan rohani kita minggu ini masih sekitar tokoh yang inspiratif, yakni Musa. Saat ini adalah ketika Musa menerima kunjungan sang mertua Jitro. Ya. Pada saat Jitro sampai bersama dengan Musa, dia melihat peristiwa yang sangat melelahkan. Dengan jumlah bangsa Israel yang begitu banyak dibawa ke pemimpinan Musa, dia kagum akan peristiwa itu. Mendengar cerita bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir, bagaimana tulah yang ada, bagaimana penyeberangan Laut Teberau, dia memang kagum dengan semua peristiwa yang dia dengar itu. Dan buktinya di hadapannya ada ribuan, ratusan ribu bangsa Israel yang selamat dari jalan kecil Laut Teberau ketika Tuhan membuka jalan itu bagi mereka. Tapi di tengah-tengah semua kebesaran yang dia rasakan, yang dia lihat itu, yang dibuktikan itu, ada satu hal yang menggores di hatinya, yakni ketika menantunya Musa bekerja sebagai seorang pemimpin, ternyata dia bekerja seorang diri, one man show. Dia melihat satu kelelahan yang luar biasa. Kelelahan bagi Musa, kelelahan bagi bangsa Israel. Coba kalau orang sudah lelah bekerja dan tidak kunjung selesai pekerjaannya, apa yang terjadi? Akan banyak kelemahan-kelemahan yang timbul. Bagi Musa sendiri akan kehilangan motivasi kadang-kadang nanti. Kalau dia terus-menerus dirongrong oleh pekerjaan yang tidak kunjung selesai. Bahkan bagi orang lain yang dipimpinnya, ketika mereka juga menanti dengan panjang, dengan antrian, dan persoalan tidak pernah selesai, maka mereka juga akan menjadi orang yang kecewa karena lelah menunggu. Orang yang lelah menunggu akan dihinggapi oleh roh kekecewaan. Dan ketika roh kekecewaan itu bertumbuh di dalam dirinya, maka itu juga akan melahirkan orang yang mengkritik, atau dalam bahasa Alkitab dikatakan bersungut-sungut. Coba diperhatikan bangsa Israel, mulai dari pasal yang ke-15, ayat yang ke-12, ayat yang ke-24. Mereka sudah mulai bersungut-sungut karena kelelahan berjalan, karena kebutuhan, karena kesalahan sedikit. Mereka sudah bersungut-sungut. Bahkan kalau kita perhatikan pasal 16 itu nampaknya seperti pasal bersungut-sungut. Coba kita lihat ayat yang kedua, mereka bersungut-sungut. Ayat yang ke-7 juga, ke-8 juga, ayat ke-9 juga, ayat yang ke-12 juga di situ dituliskan bahwa bangsa Israel sudah jatuh ke tengah pengkritikan yang tidak konstruktif atau bersungut-sungut dalam segala hal. Bahkan pasal yang ke-17 ayat yang kedua juga masih digambarkan kalau bangsa Israel adalah bangsa yang bersungut-sungut. Semuanya itu karena kelelahan. Oleh karena itu kita juga harus melihat bahwa sekalipun kita adalah anak-anak Allah, sekalipun kita adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, tapi rasa kelelahan, keletihan, kadang-kadang banyak hal yang lain boleh hinggap di pikiran kita, sehingga itu akan membuat kita menjadi lemah. Maka perlu juga kita berbagi tugas dalam pekerjaan kita. Itu sebabnya Jitro memberikan saran di ayat yang ke-19. Buatlah sistem perwakilan, katanya. Jangan kerjakan sendiri, itu tidak baik. Bekerja sendiri itu tidak baik. Kadang-kadang banyak orang tidak percaya membawa orang lain atau membagi kerja bagi temannya.
Kadang-kadang di rumah tangga juga kayak gitu. Banyak sekali ibu-ibu yang tidak mau membagi kerja bagi anak-anaknya. Nanti nggak bersih, nanti tidak seperti yang kuharapkan. Lebih baik aku cuci sendiri, lebih baik aku... Akhirnya membawa kebodohan bagi anak-anaknya. Di dalam berbagai situasi pun pemimpin-pemimpin juga seringkali menjadi one man show. One man show juga selain karena ada yang mau disembunyikan, itu akan mengerjakan sendiri pekerjaannya dan tidak mau mempercayai orang lain. Tapi anak-anak Tuhan yang tidak perlu ada yang disembunyikan dan yang perlu harus membagi pekerjaan, mengajak orang terlibat berbagi tanggung jawab, kita harus membagi pekerjaan itu. Di ayat yang ke-19 dikatakan, buatlah sistem perwakilan. Bagaimana sistem perwakilannya itu? Di ayat berikutnya dikatakan, buatlah pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, bahkan pemimpin 10. Jadi ada jenjangnya. Sehingga persoalan itu boleh disaring sampai ke Musa. Dan itu hanya persoalan-persoalan penting, persoalan remeh-temeh, tidak perlu sampai ke pimpinan sebenarnya. Nah, bagaimana caranya? Itu harus dicari, ya harus disaring orang supaya bisa menjadi teman sekerja. Jadi Musa kemudian membuat penyaringan, kemudian Musa mencari, kemudian Musa memilih. Yang dipilih siapa? Yang dipilihnya adalah orang-orang yang cakap, ayat yang ke-21. Jadi gak semua orang bisa dipilih. Harus ada orang-orang yang cakap. Cakap bukan berarti cantik loh. Cakap artinya memiliki keterampilan dalam menyelesaikan atau menangani satu-satu peristiwa atau satu kasus, gitu ya. Tapi tidak cukup hanya cakap, karena banyak orang yang cakap juga menjadi melenceng, karena kalau kita hanya berpatokan kepada IQ atau kecakapan, tapi juga harus dibarengi dengan takut akan Allah. Jadi orang yang takut akan Allah ini menjadi motivasi yang terbesar bagi dia, sehingga kecakapan yang dimilikinya menjadi sesuatu yang sangat berarti. Bahkan kalau kita lihat lagi di bagian yang ketiga dikatakan yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ya, saya pernah bercakap-cakap dengan seorang pengusaha. Lalu kami bercerita tentang bagaimana merekrut para pegawai. Dia bilang, kalau merekrut pegawai mudah aja, kita buat aja pengumuman, ada lowongan udah banyak itu. Kita butuh 100 yang datang, nanti ratusan atau bahkan 1000-an yang datang gitu ya. Mencari orang yang cantik gampang, mencari orang yang IQ-nya tinggi gampang, mencari orang yang rajin gampang, mencari orang yang multitask gampang. Yang sulit dicari, bahkan sampai sekarang saya tidak dapat katanya, adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Kenapa nggak dapat dipercaya? Karena banyak orang mau menerima sebuah pekerjaan, mau menerima sebuah lowongan, tapi kapasitasnya tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi kapasitasnya. Kapasitas soal kecakapan, kapasitas soal kesungguhan untuk bekerja, kapasitas memandang pekerjaan itu dari sudut kacamata firman Tuhan, sehingga dia dapat dipercaya. Dan itu juga persoalan di banyak tempat. Banyak gereja mungkin, demikian juga. Banyak orang menerima jabatan, apalagi kita sekarang ini, gereja GKPI sedang melaksanakan pemilihan. Banyak orang berlomba-lomba, bahkan ada gereja yang ribut untuk menjadi pengurus dalam sebuah gereja. Coba deh, pasang telinga, dengarkan. Banyak jemaat-jemaat yang ribut. Tapi apakah dengan keinginan mereka untuk mendapatkan sebuah status atau jabatan di dalam satu gereja itu, sama enggak kemampuan mereka, sama enggak keinginannya untuk mengisi kapasitasnya? Dalam hal inilah saya melihat banyak para pelayan-pelayan di gereja yang hanya ingin melakukan tugas tapi tidak mau dimuridkan, tidak mau belajar. Sehingga saya nggak tahu apa yang diajarkan sebenarnya. Kalau saya aja nggak tahu lagi yang lain dan jemaat yang merasakannya. Itu yang membuat banyak ajaran itu, banyak ajaran Tuhan Yesus menjadi berbeda dipikirkan oleh banyak orang. Karena kita tidak mendapat bimbingan. Padahal terkenal di dalam pemberitaan Injil, di dalam pemuritan Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana pemuritan yang sangat ketat sekali. Yang sangat ketat sekali. Bagaimana Yesus memanggil 12 orang murid,
untuk dimuridkan sampai 3,5 tahun. Bagaimana para murid-murid ini setelah merasa tua dan terancam tidak akan panjang usianya, mereka mengangkat para bapak-bapak gereja yang disebut presbiteros, dan salah satu di antaranya termasuk dengan Paulus. Sehingga Paulus mengatakan di ajarannya 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan, apa yang kudengar itu yang kuceritakan. Jadi Paulus itu tidak bercerita, tidak mengajarkan sesuatu yang datang dari pikirannya, tapi dia mengajarkan sesuatu yang diajarkan kepadanya, yang didengar oleh dia, dan kemudian dikembangkannya, diceritakannya kepada orang lain. Kadang-kadang kita juga sebagai pemberita firman Tuhan, seringkali kita tega memberitakan firman Tuhan tanpa pendalaman, bahkan sermon pun gak ikut. Ini juga harus menjadi cambuk bagi kita sebagai seorang pelayan, dan bagi warga jemaat juga demikian. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan itu, Jitro, seorang mertua, mengingatkan menantunya. Ya, sekalipun bukan anaknya, tapi menantunya. Biasanya agak sungkan ya menasihati menantu ya. Tapi Jitro bagi dia, menantu itu adalah anaknya, sehingga dia menasihatinya sebagaimana ada yang di dalam dirinya ditularkannya kepada menantunya itu. Dan ajaib memang, karena Musa adalah seorang yang sudah berpengalaman bagaimana mendengar Tuhan. Kita perhatikan dalam Keluaran pasal yang ketiga dan keempat. Ketika dia juga berontak untuk tidak mau mendengar Tuhan, dan ketika dia juga berubah untuk mau mendengar suara Tuhan, maka terjadilah banyak peristiwa. Orang yang mau mendengar suara Tuhan pasti mau mendengar suara orang lain. Kalau kita tidak mampu mendengar suara Tuhan, suara istri, suara suami, suara orang tua pun kita tidak akan mungkin bisa dengar. Itu sebabnya banyak orang yang bebal. Tapi Musa mau mendengarkannya. Bukan hanya mendengar, memperhatikan, tapi dia mau melaksanakannya. Dia mengangkat kelompok-kelompok 10, 50, 100, 1000, sehingga dia dapat menuntun bangsa itu. Sampai kalau kita lihat nanti di imamat, dia membagi bagaimana pekerjaan memikul tabut Allah dan lain sebagainya. Dia atur sedemikian rupa. Karena berbagi tugas, mendelegasikan tugas adalah memberikan tanggung jawab juga kepada orang lain, sehingga sama-sama kita memiliki kerajaan surga. Saya teringat dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita dipanggil menjadi marga yang terpilih, marga yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar baik, sehingga kita menyatu di dalam marga Kristus. Sama seperti bangsa Israel, dipanggil menyatu dalam satu persekutuan, dalam satu tanggung jawab, dalam satu pekerjaan. Sehingga kita menjadi satu iman, satu hati, satu pikiran, satu Tuhan. Filipi 2 ayat yang kedua. Shalom.